Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan tema yaitu budaya poles. Nat yang saya akan ambil yaitu di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan beribadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman sekarang ini semuanya rata-rata sudah memakai budaya poles. Rumah zaman dahulu dilabur ataupun dikapur itu sudah cukup. Namun zaman sekarang tidaklah cukup. Perlu memakai cat. Ada cat yang berwarna hijau. Hijau pun dibagi-bagi. Ada cat hijau lumut, hijau toska, hijau muda, dan sebagainya. Kejelekan tembok itu bisa ditutupi tembok lalu diplester dan dipelamir. Apalagi ditambahin dengan keramik dan mosaik, rumah yang tadinya kampungan, Bapak Ibu, berubah menjadi gedongan. Mebel juga dipoles dengan plitur yang butek, bisa dibuat bercahaya, segala macam mebel bisa mengkilap dalam waktu sekejap. Nah, kalau tembok atau mebel aja dipoles, apalagi nona-nona dan nyonya-nyonya, mereka pun juga dipoles. Ada yang namanya masker untuk menghaluskan keriput, ada foundation untuk mendempul lubang keriput atau lubang kulit, ada eyeshadow untuk membuat mata menjadi blok. Pokoknya dari kepala sampai kuku, di kaki semuanya bisa dipoles. Bapak Ibu, seringkali di hadapan Tuhan kita juga cenderung memoles diri. Kita menampilkan diri seperti orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, tetapi realita kenyataannya tidak demikian. Seperti ayat yang kita baca tadi, di mana kita melihat bahwa mereka kelihatannya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, tapi realita kenyataannya mereka menjauh dari Tuhan. Itulah yang Tuhan tidak kehendaki. Seringkali tempat ibadah menjadi tempat kita tampil dengan wajah yang lain. Kita seolah sedang bersolek di hadapan Tuhan. Di hadapan orang mungkin ada gunanya memoles diri supaya kita bisa diterima dan dikagumi orang. Kita bisa menjadi lebih percaya diri, namun di dalam Tuhan kita tidak perlu bersolek. Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan supaya kita tampil apa adanya, tampil lurus, tampil dengan sungguh-sungguh. Orang yang beribadah seperti itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak menjadi kagum kalau dalam percakapan sebentar kita menyebut nama Tuhan. Tuhan juga tidak menjadi terpesona dengan doa kita yang panjang lebar. Tuhan menginginkan supaya ibadah yang kita lakukan adalah dengan tulus, lurus, apa adanya. Sehingga dengan demikian ibadah kita sungguh berdampak. Ibadah kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau ibadah kita kepada Tuhan tidak memakai budaya poles, maka ibadah yang kita lakukan itu akan mencapai tujuannya. Apa tujuan dari ibadah itu? Tujuan dari ibadah itu adalah di mana seseorang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan perjumpaan itu akan mengubah hidup kita, orang-orang yang hadir di dalam ibadah tersebut. Ibadah itulah yang akan membuat kita merasakan Tuhan hadir dan menyapa kita. Memang pada dasarnya Tuhan hadir di segala waktu dan tempat, tidak terbatas hanya di gedung gereja saja, itu benar. Namun demikian tidak dapat disangkali bahwa kerap kali orang lebih merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Karena pada saat kita benar-benar memfokuskan diri kepada Tuhan dalam ibadah, kita akan merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan kita akan bisa merasakan
bahwa mujizat bisa terjadi dan kita alami. Hal ini seperti selembar kertas yang tergeletak di sebuah lapangan pada siang hari yang panas. Memang cahaya matahari bersinar di segala sudut, namun tidak membakar kertas itu. Hanya jika ada orang yang membawa kaca pembesar lalu memfokuskan cahaya matahari ke atas kertas itu, maka kertas tersebut dapat terbakar. Begitu pula dengan ibadah. Jemaat dapat lebih merasakan kehadiran Tuhan yang mengubah hidup kita, yang ketika kita memfokuskan diri dalam ibadah tersebut. Sehingga ibadah tersebut akan sungguh-sungguh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin.